Halo Sobat Lensa, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan mengajak kalian menyusuri jalanan Gorontalo. Kita orang akan membaku dapat dengan orang-orang yang unik, yang bukan cuma sekedar punya hobi berkendara, tapi juga menjaga solidaritas lewat mesin tua yang sangat legendaris. Kita bakalan melihat bagaimana mereka merawat motor kesayangan, berbagi jalan, hingga menjadikan Vespa bukan sekedar kendaraan, tapi bagian dari identitas dan keluarga. Penasaran? Ayo torang telusuri jejak komunitas Vespa di tanah Gorontalo. Let's go! Vespa Abah. Weh, Sobat Lensa. Saya kalau dapat lihat Vespa, saya langsung dapat ingat lagu Lo Naif. Naik Vespa keliling kota sampai Binaria. Rasanya itu sadu sekali. Keliling kota naik Vespa bersama si dia. Wow, aduh mama dadah. Hai Om Terengki. Weh, Bang Iswan. Siap. Luar biasa Silakan. sekali. Masuk. Mau ke dalam? Oke. Oh, gagah sekali. Ada Vespa yang mau dijual? Hah? Ada? Ada. Ada? Ada. Coba teman saya. Oke, Bang Iswan. Tadi di muka sempat menyinggung tentang SOG. Kira-kira apa itu SOG? Oke Kak. SOG adalah salah satu komunitas Vespa yang ada di Indonesia dengan mempunyai mother chapter Bandung Raya. Oh, DP pusat di sana ya? Ya, pusatnya di Bandung. Di Bandung. Bandung. Kita juga punya brother di luar negeri. Wow. Yaitu adanya di Inggris, Australia, Singapura, sama Brunei. Kepanjangan dari SOG? SOG Scooters Owners Group. Oh, luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan SOG yang ada di Gorontalo itu dia berdiri dari tahun berapa? Untuk Gorontalo berdiri di tahun 2022. Pada tanggal 16 September kita dideklarasikan. Kebetulan kita Gorontalo itu ke-43 yang dideklarasikan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. DP anggota-anggota dari mana saja? Yang untuk kita Gorontalo itu anggota paling banyak, kebanyakan komunitas yang ada di Gorontalo yang kita join dengan kita. Terus kalau untuk musiknya kebanyakan itu banyak pendatang juga sih Kak. Oh banyak? Ya, ada yang dari daerah-daerah mana itu? Ada yang orang Bolmong, yang Bolmong. sudah menetap di Gorontalo.
Bolmong Selatan. Ya, kebanyakan gitu sih. Sama Manado. Manado. Baru selain dari Bolmong, Terdekat kita Palu. Palu. Palu ada. Sekitar berapa orang anggota di SOG Gorontalo? Untuk sekarang kita ada sekitar 56 anggota. Di mana yang sudah ditetapkan sebagai anggota ada 47. 47 anggota. Jadi sisanya itu dia sebagai prospek. Oh begitu. Ya. Jadi semua anggota yang ada di SOG itu masih terhitung aktif sampai saat ini. Terhitung aktif. Oh, terus kegiatan apa saja yang ada di SOG? Untuk kegiatan kita paling sering kita lakukan itu kopdar. Kopdar. Ya, kopi darat. Biasa dari komunitas-komunitas kita kopdar. Terus ada agenda tahunan. Itu tahunan itu kita biasanya touring ke chapter-chapter. Jadi paling kayak tahun kemarin kita agendanya ke Manado. Oke. Tahun ini kita targetnya ke Palu. Itu agenda tahunan. Agenda tahunan. Untuk touring. Touring. Nah, baru Bung Tika Iswan bilang tentang touring itu berarti ada persiapan yang memang yang memang harus dipersiapkan supaya tidak mau apa di jalan. Kalau persiapan sih kita paling utama yaitu unit motor. Ya. Oke. Motor itu harus sehat. Harus sehat walafiat. Ya. Oke. Nah, itu menyangkut keselamatan Ya. kita. Oke. Terus yang kedua untuk diri. Ya, harus fit. Fit. Ya. Kalau tidak fit ya bisa berbahaya juga. Nah, itu lumayan. Dan waktu touring itu tempuh 7 sampai 8 jam. Ada itu banyak kali istirahat atau Kita kalau untuk touring biasanya kita hitungannya itu dia 40 sampai 1 jam touring. Kalau tidak kita hitungan kilo. Jadi kita istirahat bentar. Karena unit ini kan lama. Jadi kita pas panas kita dingin lagi. jadi tidak boleh mau Ya, gas terus. Karena tetap harus dijaga. Iya, harus tetap dijaga. Apalagi barang yang memang so antik yang Iya. sangat tua yang luar biasa ini tidak boleh memang mau paksa terus. Iya. Harus memang ada DP istirahat. Baru selain persiapan dari motor, apa makanan bagaimana? Kalau makanan kita paling sih biasanya kalau touring itu biasanya ada teman-teman dari komunitas-komunitas lain biasanya jamu lah. Oh begitu Itu yang keunikannya Vespa. Iya. Jadi tidak bakalan mau lapar di jalan. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ngoni sobat lensa tak masuk di komunitas macam mau Vespa begini, ngoni mau touring tidak bakalan mau lapar. Pasti ngoni bakalan dijamu dengan teman-teman komunitas yang ada di luar dari Gorontalo. Nah, Kak Iswan, ini ngomong-ngomong tentang touring itu kan perjalanan jauh. Iya. Kira-kira seberapa jauh yang ditempuh oleh teman-teman dari SOG Gorontalo? Kalau teman-teman kemarin di CSP Majene. CSP Majene itu kurang lebih 1.200 kilo. Ya, teman-teman tempuh itu kita yang turun ada sekitar 7 unit motor sama teman-teman semua. Tahun ini kita targetnya 1.300. Wow! Kita ke Selayar. Jadi kita persiapan kemungkinan besar kita ada 15 motor. 15 motor, Ya. Keren sekali itu Sobat Lensa. Saya harus suka jalan-jalan, mau ikut touring, mau tidak ada Vespa. Kalau orang yang tidak ada Vespa macam saya suka mau bergabung di SOG, bagaimana Kak Iswan? Kalau untuk bergabung kita SOG sebenarnya membuka
teman-teman ingin bergabung, Hmm. hanya saja dalam kita diutamakan itu punya unit dulu. Oh iya, harus Iya. ada unit motor Tapi dulu. kalau mau bergabung bisa-bisa saja, tapi biasanya kan kalau tidak punya motor lama-lama Sama sudah ada punya motor. keinginan. Iya. Iya. Kalau untuk sementara pakai sistem boncengers dulu. Boncengers Boleh? Boleh. Oh boleh. Iko rame. Iko rame. Nah, di jarak tempuh 1.200 km itu Kak Iswan kira-kira ada pengalaman-pengalaman apa yang didapat oleh teman-teman? Kalau pengalaman mungkin yang sering ya, yang paling berkesan untuk kita itu biasanya silaturahmi lah dengan teman-teman semua skuter, apalagi kalau dengan satu tujuan. Itu biasanya di jalan saling sapa. Tapi kalau untuk kita komunitas yang sering itu biasanya yang paling asik itu travel. Pada saat travel itu kita sering canda sama teman-teman, ini sudah di proper tapi tiba-tiba travel. Tapi itu kan biasanya sering terjadi. Contohnya Biasanya ada mesin yang over over. ya, biasanya itu mesin over itu kita. Tapi kan kalau dalam touring itu kita biasanya ada mekanik juga. Oh, ada Jadi, mekanik. nah, Jadi kalau ada kendala seperti yang tadi itu Ya. bisa diselesaikan di tempat. Bisa diselesaikan Pak. Kita juga sudah proper memang. Jadi pas spare part yang biasa jadi bermasalah itu biasa kita sediakan. Ban mungkin Ban ada ya itu cadangan, utama, ban cadangan, terus CDI, spool, busi yang sering-sering itu. Yang sering. Iya. Iya. Jadi harus perbanyak busi. Iya. Tali kopling. Ya itu sering karena biasanya kan Iya. Nah, kalau untuk perjalanan yang 1.200 kilo itu kira-kira ada berapa hari tempuh? kalau 1.200 kita perginya itu 5 hari, 5 hari, kita baliknya 5 hari. Jadi kalau PP-nya itu kita 10 hari. 10 hari ya. Iya. Semua tak hitung di situ, di mau berhenti, mau istirahat, tak hitung di 10 hari. Iya, sudah. Jadi kalau kan jarak tempuh yang kita ini tuh biasanya kita maksimalkan 7-8 jam. Kita istirahat. Supaya besok lagi kita fit, lanjut lagi. Oke. Nah ini Kak Iswan, saya lihat banyak sekali motor-motor Vespa, baru banyak teman-teman di luar, di dalam. Kira-kira persiapan Bapak ini? Ini persiapan riding sore hari, Bar riding itu Bapak so? jalan-jalan sore. Oh jalan-jalan sore? Ya, mau ikut? Ih, gagah sekali. Oke. Saya boleh Mbak Iko? Ha? Boleh, yuk. Oke, Sobat Lensa, orang mau jalan-jalan lagi. Oke. Go. Let's go. Yang.
Oke Om, saya lihatin banyak sekali Vespa yang terparkir di sini, sekitar 20-an lebih. Kalau menurut saya itu kan saya cuma tahu Vespa itu cuma ada yang modern dan ada yang klasik. Kira-kira kalau menurut Om Aco bagaimana itu? Ya. Secara umum Vespa cuma dua, toh, modern dan klasik. Modern itu dikategorikan metikan biasanya, Ya. metik. Kalau klasik banyak lah, dari 60-an, 50-an sampai dengan 2000-an lah ada lah. Oh, 2006 terakhir keluaran Oh. klasikannya. Yang klasik. Iya, masih 2 tak. Oh jadi memang beda sekali yang modern dengan klasik Om ya? Iya, karena yang klasik kebanyakan yang klasik persneleng. Kalau yang modern? Modern untuk saat ini matic, dominan ke matic. Oh, jadi so beda sekali Ame. Saya justru lebih suka yang pakai persneleng itu. Iya. Ya, kalau menurut pandangan saya lebih agak menantang sih. Bunyinya juga agak asik. Iya, agak asik. Nah, kalau untuk Om Aco punya jenis apa Vespa? Saya punya ini VBB. VBB? VBB tahun 60-an lah. Ih, lama sekali. Iya. Ini ya lumayan lah. Berarti butuh proses perawatan. Nah, Ya. kalau untuk merawat dengan yang tahun yang so lama itu bagaimana DP perawatan Om? Kalau untuk di tahun 2000-an sampai 2020 mungkin agak susah. Tapi kan sekarang di mana-mana sudah banyak. Dari yang lokalan sampai yang impor. Kan sekarang zaman online. Oh, jadi so lebih gampang lagi. Iya. Nah, kalau untuk yang punya Vespa, kira-kira wajib tidak mau bak kore-kore, harus mbak kore-kore yang punya Vespa? Sebenarnya boleh lah, yang penting cuma pasang gas Pasang gas. dengan koplengnya lah. Yang lebih gampang itu Om ya? Iya. Ganti itu. busi. Iya, ganti busi. Apa yang spesial terhadap Vespa? Vespa itu spesial sekali karena dia solidaritasnya tinggi. Dengan ada juga istilah-istilah yang di anak Vespa yaitu satu Vespa sejuta saudara. Jadi kami di SOG wajib lebih dari satu supaya banyak. Iya, Kalau kayak 2 berarti 2 juta saudara lah. begitu ya? Iya. Istilahnya begitu ya? Iya. Nah, kalau saya ini kan masih pemula. Kalau semua ada Vespa, kira-kira Vespa yang cocok buat saya itu yang bagaimana? Yang cocok buat Om seperti Excel yang tadi Om pakai, dia starter tangan. Oh, starter tangan, so tidak lagi starter ya, kaki. modern. Tapi kan kalau di zaman dulu istilahnya Hmm. Vespa Pak Guru. Pak Guru, oh, Ya, guru-guru punya. jadi untuk anak-anak sekarang mungkin lebih dominan ambil itu karena lebih gampang, Lebih gampang. perawatannya. Iya, iya. DP harga berarti agak murah atau... Jangan main Vespa kalau tanya harga. Oh, begitu? Iya. Jadi jangan pernah tanya harga kalau suka dengan barang Ya. antik seperti Vespa. Ya, baru dengan tergantung garis tangan. Ketika dia ada juga orang berburu banyak duit tapi tidak dapat. Oh, begitu ya? Iya. Saya pegang garis tangan bu ada 3 Om. Berarti 3 Vespa yang saya dapat ya? Iya, kayaknya tapi yang hancur-hancur semua ini kayaknya, Pak. Kayaknya ban cocok kayaknya ini. Wih, saya mendengar Pati Om cerita kalau mau ada Vespa itu tidak harus berpikir harga. Ya. Berarti ini bercerita tentang investasi Ya. yang sangat tinggi. Karena DP harga lo Vespa kan jaga nenek terus. Ya. Vespa sekarang ada yang mujur bisa dapat 500-an sampai ada yang lebih tidak ada limitnya. Nanawa, besar sekali. Jadi ngoni sobat lensa kalau misalkan mau beli Vespa, jangan tanya DP harga, jangan pikir DP harga. Ngoni kalau suka barang antik, nomor sekian kan itu harga men. Terima kasih Om Aco Ya. atas pengetahuan. Makasih. Iya. Setelah ikan sore semua cabut orang dari sini. Asik. Ya. Jangan lupa main-main lagi ya. Oh siap Om, siap Om.
Nah, Sobat Lensa, ternyata hari ini seru sekali saya bisa bergabung langsung dengan kawan-kawan SOG Gorontalo untuk melakukan riding di sore hari ini. Dan saya mendapatkan satu pengalaman yang sangat berharga. Apa arti dari sebuah solidaritas? Vespa bukan sekedar kendaraan, tapi bagian dari identitas dan keluarga. Oke, see you next time. Sampai bertemu lagi di Lensa Hulondalo selanjutnya. SOG Hayang! Gorontalo! Bisa! Dadah!